Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garasi 91, jumpa lagi di channel kita Garasi 91 yang membahas mengenai informasi agar teman-teman bisa memilih mobil sesuai dengan kebutuhannya, yang sesuai budget, dan jangan sampai salah pilih karena membeli mobil itu bukan hanya sebuah keputusan, tapi untuk finansial teman-teman satu keluarga loh. Ya, jadi kalau teman-teman ikutin terus channel ini, teman-teman kita coba memberikan informasi yang bermanfaat, review-review mobil dengan stok kita yang ada, teman-teman bisa pilih dengan sesuai kebutuhannya teman-teman. Nah, Sobat Garasi 91, untuk pecinta diesel ya, dari ketiga mobil ini, teman-teman pasti sudah familiar dengan mobil ini. Ya, di sini kalau dibilang Toyota Fortuner, ya, masih untuk sampai saat ini ya, masih menjadi lambang kesuksesan bagi keluarga baru. Ya, di sini kita ada kebetulan Fortuner VNT tahun 2014 dengan kode mesin 2KD ya, itu yang legendaris. Terus di sini ada Fortuner, ini yang udah beda generasi ya, dari Fortuner 2KD ke Fortuner dengan kode mesin 2GD, atau kita sebut sekarang ini Fortuner VRZ tahun 2017. Nah, yang ini itu Fortuner GR, ini yang terbaru. Tapi ada lagi yang facelift tapi mesinnya sama, ya, dengan kode mesin 1GD 2.8. Dari ketiga ini, tentu mesin ini yang paling brutal ya, paling brutal, paling ganas. Seperti apa dari ketiga mobil ini, komparasinya seperti apa, mana yang worth to money, mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ikutin terus tayangan ini. Selamat datang teman-teman di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Buat kalian yang masih bingung cari mobil apa, langsung datang ke sini. Garasi 91. Garasi, kalau ingin tahu cabang Garasi 91 itu ada di mana saja. Oke, Sobat Garasi 91, kita ke sini dulu ya. Ini yang paling generasi, dibilang generasi paling awal, bukan. Cuman dari 2006 Toyota untuk Fortunernya, untuk yang diesel ya, udah menggunakan mesin 2KD ini. Sampai sekarang 2KD itu yang paling populer ya, paling populer dalam artian begini. Populernya tuh mesin ini sudah terbukti tangguh ya, secara durability mesin ini tangguh banget. Bisa minum solar busuk ya, bisa minum solar busuk. Perawatannya mudah, ya, bandel. Kalau dibilang kiasannya ya, dalam tanda kutip, mesin nggak bisa rusak ini 2KD. Dari segi desain, ya, dari segi desain, memang Fortuner VNT ini yang paling ikonik ya, untuk sebuah Fortuner, gitu. Toyota untuk Fortuner VNT ini, kalau dibilang ini yang paling, model yang paling SUV banget, ya. Dengan tampilannya seperti ini, Fortuner VNT, istilahnya ya, kalau gue bilang ya, mobil begini nih Fortuner, lo mobil kotor-kotoran ya, kotor-kotoran, di sini masih lumpur-lumpuran gitu. Mobil tuh masih cocok aja. Apalagi di sini ada cup hood-nya. Nah, cup hood-nya ini kalau gue bilang bukan gimmick ya, Pak? Bukan gimmick, ya, bukan gimmick. Makanya kadang ada Pajero dikasihin ini ya. Padahal kan itu cuman ya, walaupun itu selera orang ya. Kalau gue bilang ini salah satu yang membuat model Fortuner VNT ini menjadi ikonik ya. Nah, ini kebetulan kita dapat di kilometer tahun 2013 ini. Kilometer 140.000 ya. Tahun 2013 kilometer 140.000 untuk ukuran mobil diesel SUV ya. Apalagi SUV-nya masih bisa minum biosolar. Ini pasti harusnya mobil jalan ya. Jadi kalau dibilang kilometer 140.000 itu termasuk mobil kilometer low untuk ukuran sebuah Fortuner VNT. Kenyamanan gimana ya, Pak? Kenyamanan, Pak? Kalau kenyamanan ya mobil dibanding Ford VRZ jauh. Jelas VRZ, mulai generasi di VRZ itu Fortuner, kalau kenyamanan gue megang banget di VRZ. Di sini kalau dibilang mobil ya berasanya lo bener-bener kayak SUV di sini. Mobil keras, bantingannya
ajuk-ajukan ya. Tapi itu yang membuat mobil ini simple, low maintenance, sangat low maintenance ya. Sangat low maintenance, nggak perlu perawatan khusus. Kaki-kakinya juga kuat banget. Kaki-kakinya, Pak. Kaki-kakinya kuat banget. Fortuner VNT ini kaki-kakinya kuat banget. Kalau dari pengalaman kita megang mobil ya, apalagi ini mobil yang sering pasti dalam setiap bulan itu pasti ada ya, Fortuner VRZ itu udah pasti ada. Kalau Fortuner VNT ini, nah ini barang ini udah mulai langka, udah mulai jarang gitu. Harganya juga bertahan banget gitu. Mungkin karena dari segi durability, terus harganya yang masih affordable ya, terus juga masih terjangkau harganya. Terus sudah terkenal lah, apalagi Matic-nya kaki-kaki kuat, Matic-nya juga kuat. Ada yang pengalamannya ada yang sampai mobil ini di upgrade sampai 300 HP. Sampai 300 HP. Nah, Matic-nya nggak perlu ganti, Sobat Garasi 91. Iya. Mobil udah di-upgrade sampai 300 HP tapi masih dengan Matic-nya ini. Dan ini masih kuat untuk menerima menerima power sebesar 300 HP itu. Ya, dari segi interior masih dibilang jadul ya jadul ya, tapi dibilang oke nggak sih modelnya? Gue suka ya, kalau karena gue suka yang konven kayak gini gitu. Ya itu masalah selera ya, in my opinion. Teman-teman lebih suka yang mana? Silakan teman-teman pilih sesuai dengan seleranya. Tapi kalau di sini, kenapa dibilang gue suka yang interior kayak gini? Ini interior awet banget loh. Interiornya karena ya masih plastik keras kayak gini ya. Paling cuman soft touch-nya cuman ada di bagian armrest di sini ya, sebelah armrest ya. Itu membuat interior ini meskipun mobilnya tahun udah lumayan dikategorikan mobil tua ya, atau mobil usia ya, cuman kilometernya itu masih kelihatan fresh loh gitu. Jadi kalau ngelihat interior ini mau kilometer 100 di atas 100.000, di atas 200.000, itu interiornya masih kelihatannya awet gitu loh, masih fresh. Dia ya cuman tombol setir cuman buat audio. Kebetulan kita dapat orisinil ya, masih head unitnya juga masih bawaan Toyota ya, bawaan Fortuner VNT, pengeluaran tahun 2013 ini. Terus ada buat ganti channel, mode dari head unit, udah display untuk MID di speedometer. Ada lighter, ada colokan, terus armrest untuk console box, rem tangan otot, sampai ke generasi VRZ juga masih mengandalkan rem tangan otot ya. Duduk di belakang, nah ini duduk di belakang Fortuner VNT emang nggak enak. Kita bandinginnya memang nggak enak sama apa? Sama VRZ ya. Kita akan bahas yang VRZ gitu. Cuman duduk masih dalam toleransi batas wajar ya. Perjalanan jauh duduk di kursi kedua ini juga masih oke. Gitu. Dengan tinggi gue 181 cm, dibilang duduk di gimana sih posisi duduk di bangku kedua proper nggak? Proper masih ya, masih sisa sekitar 4 jari dari bangku depan. Ini posisi gue duduk di bangku ke depan, bangku sopir yang masih enak. Jadi gue nggak deket-deketin ke setir. Ini posisi berkendara gue yang paling nyaman. Di duduk kedua gue juga masih bisa duduk dengan jarak sekitar 4 jari gitu teman-teman. Ya kita dapat juga masih fresh ya mobil. Karena teman-teman nih, sekali lagi mobil ini udah mulai langka. Kalau Fortuner VRZ kita kemungkinan pasti dapat setiap bulan. Itu pasti ada kita stok ya. Itu bisa sirkulasi, bahkan kita bisa jual lebih dari 3 unit. Itu biasanya kita jual Fortuner VRZ ya, itu kita biasanya jual dalam 1 bulan, itu setiap bulan kita lebih dari 3 unit kita jual. Cuman kalau Fortuner VNT ini emang langka ya. Susah. 6 bulan kita paling cuman megang 3 unit, 4 unit ya. Barangnya langka. Karena kalau orang udah pakai ini biasanya jarang dijual. Karena mobil ya pertama gampang perawatan, tangguh, awet ya. Nggak bisa rusak istilahnya kesannya nggak bisa rusak ini mobil. Terus harganya ya masih worth to buy gitu. Bagasinya, nah tuh, Ja, nanti dikasih lihat Ja. Ya, interiornya juga masih rapi banget.
masih rapi banget dan nggak ada belel-belel. Nah, dia sistem pelipatannya sama ya kayak Innova ya. Ini dilipat, diangkat ke kanan dan ke kiri ya. Di sini ada tempat kompartemen buat dongkrak dan lain-lain. Bagasinya lumayan luas lah. Nah nih bagasinya. Bagasinya dia punya ban serep di bawah ya, ala-ala SUV biasanya udah pasti di bawah ya. Dan ada juga yang di gendong, tapi ini SUV mobil yang ban serepnya di bawah. Dia masih pakai velg ring 17. Itu di 26565 ring 17 Bridgestone. Dia masih pakai roof rack ya, roof rack model tangga ya atau model kait begini. Bukan yang roof rack model capit begini ya. Jadi ini mengesankan emang mobil SUV banget ya, gagah banget. Duduk di baris ketiga, tinggi gua 181 cm. Lo harus tegak banget berarti di baris kedua. Tapi, nah ini bedanya sama Pajero Dakar. Ini bisa dimajuin. Coba majuin ya. Mana, Pak? Nah, sisa kalau paling maju baris kedua, gua masih sisa 3 jari. Cuman headroom gua, nah, jadi kalau mobil kena polisi tidur, ya, kena gajulukan, ya, mentok. Berarti untuk tinggi gua kayak segini, ya, mungkin teman-teman yang tingginya 180-an cm, teman-teman udah nggak bisa buat duduk di sini, ya, kan nggak mungkin lo nggak ada spare buat headroom, ya kan? Lo harus begini, udah nggak cukup juga, harus lepas topi berarti, ya kan? Lepas topi juga sama aja, paling topi cuma berapa senti. Mobil orang cuek lah yang gue bilang. Mobil ini masih kotor-kotor, lo nggak usah cuci, kayaknya cocok aja, ya. Mobil nggak usah bersih, mobil kayak begini. Kesannya untuk masalah modelnya gitu, untuk modelnya. Oke, mesin 2KD, kalau standarnya itu menghasilkan 145 PS dengan torsi 343 Nm. Nanti kita bahas tuh, kalau ke Fortuner GR itu paling gokil sih, Fortuner GR yang 2.8 yang kode mesin 1GD. Ini emang mesin yang kalau sekarang ya dibilang tenaganya di bawah ya. Tenaganya di bawah banget. Ya. Cuman di satu sisi dengan tenaga yang kayak gitu, makanya dia ngincer durability. Ini Toyota gila banget. Durability, ini mesin udah legendaris deh, udah dikenal deh. Mobil bandel, nggak bisa rusak. Oke, Sobat Garis 91. Tadi kita dari sini Fortuner VNT, langsung beda ya. Emang udah beda banget. Ya, ke VRZ itu emang udah beda banget. Dari segi desain udah pasti beda banget. Ini yang maco, ala-ala orang cuek ya. Mobil nggak dimandiin ya. Nggak dimandiin juga berbulan-bulan ya. Kayaknya masih oke aja gitu. Kalau ini, ya lo harus mobil harus bersih gitu. Ini udah kode mesin udah 1GD dengan tenaga sekitar nggak terlalu jauh beda sih ya. Cuma nambah sekitar selisihnya 10-an PS ya. Tenaga 149 PS dengan torsi 400 Nm. Ya, nggak terlalu jauh untuk 2GD emang belum terlalu jauh sama Fortuner VNT. Tapi kalau kita pakai itu udah terasa jauh banget. Tenaganya ya, secara tenaga kalau sama-sama standar ya, sama-sama original. Ini tahun 2017 ya. Eksterior berubah, interior berubah, dia juga sekarang ya sama masih pakai wood panel dan ini ya teman-teman, kita nggak tutup-tutupin nih. Setirnya Fortuner VRZ ini penyakitnya nih. Ya. Kulitnya aus, belel, pecah-pecah. Itu mulai ngelotok. Itu bahkan nggak perlu kilometer tinggi. Kilometer sekitar 20 ribuan, 30 ribuan juga udah mulai kulitnya udah mulai ngelotok. Itu emang penyakitnya tuh. Nggak tahu tuh kenapa. Secara kualitas kulitnya mengalami penurunan jauh. Fortuner VNT kilometer 100 ribu, 200 ribu aja belum belel loh. Desainnya ya mulai di luar mewah, di dalam juga. Kalau kita bandingin sama Fortuner VNT, beda jauh lebih mewah di sini. Terus power window juga udah all auto ya. Nyaman banget jauh sini ya, Pak? Jauh lebih nyaman, joknya juga jauh lebih nyaman dan dia juga ada electric seat ya. Terus MID-nya juga udah dengan cluster digital ya, dicampur dengan warna-warna ya. Ya banyaklah pengaturan lebih banyak di sini. Terus speedometernya juga jauh lebih mewah ya.
Ya emang jauh lebih elegan lah, udah jauh beda lah ketika dari Fortuner VNT ke VRZ gitu. Sobat Garasi 91. Dia juga ada Eco, ada mode power ya, terus sama ininya juga udah digital, AC-nya udah digital, bahan-bahan yang dibuat dengan soft touch, kulit-kulit. Ya walaupun bukan kulit asli ya. Tapi soft touch, tapi bukan dengan kulit asli ya, walaupun ini sangat menambah unsur kemewahan ketika lo di dalam mobil Fortuner VRZ. Dan dia sudah keyless, engine start stop button, ya udah jauh lebih mewah lah. Ya interiornya kalau gue bilang jauh lah ketika lo duduk di sini. Joknya juga jauh lebih nyaman, lebih empuk. Makanya sesuai dengan teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu SUV kalau yang gue pakai ya, salah satu SUV. Kalau Innova ya kan karena MPV yang nggak kita bandingin ya. SUV misalnya dengan kompetitornya ya, dual maut misalnya sama Fortuner atau Pajero. Ini baris kedua yang sangat enak SUV. Fortuner VRZ untuk baris kedua kita disopirin itu paling enak. Kalau gue bilang paling enak dibanding misalnya sama Pajero. Ini paling enak. MUX keras. Headroomnya juga terasa tinggi. Jadi duduk baris kedua lo disopirin, duduk di baris kedua ini untuk ukuran SUV ya, enak. Fortuner VRZ itu udah power back door. Sudah power back door. Terus segi pelipatannya juga masih sama ya, ke kanan dan ke kiri. Di atas kertas juga dari dimensi luasan VRZ. Ya. Ini udah SUV modern ya. Maksudnya udah ya lompat jauh lah kalau dari Fortuner VNT ke sini lah. Dari segi desain, dari segi fungsional ya. Masuk baris ketiga. Wah, masih lebih agak luas lah. Masih lebih agak luas, tapi ya dengan tinggi gua 181 cm, nggak proper lah duduk di belakang. Tapi kalau darurat, gua masih suruh milih ya, gua masih mendingan duduk di VRZ daripada di Fortuner VNT. Daruratnya ke Jawa, Pak. Daruratnya ke Jawa. Waduh, itu yang repot tuh. Daruratnya 6 jam sih, bukan darurat namanya. Nyupir. Ya, nggak terlalu beda jauh, cuman masih lebih luas dan masih lebih layak lah duduk di baris jok ketiga Fortuner VRZ dibandingkan dengan Fortuner VNT. Velg dia dapat ring 18 ya, dengan profil ban 265/60 dia agak lebih tipis ya, karena kalau yang sana kan 265/65 ya. Kalau yang Fortuner VNT dengan ring 17 ini 265/60 ring 18. Ini kebetulan dapatnya, ini kondisinya Bridgestone juga masih tebal semua ya. Yang Dweller HT, yang high terrain. Nah ini juga paling beda nih, Ja. Ya, lampunya kalau di sana proyektor dengan bola halogen. Nah ini udah Toyota menyebutnya B-Beam, by Beam LED. Ini emang jauh lebih LED, tapi lumayan bisa nembus kabut-kabut juga agak lumayan lah. Jalan-jalan jalan-jalan kalau kita jalan pas lagi hujan juga masih lumayan nembus, walaupun nggak seperti bolam-bolam lampu kuning atau yang 4.000 yang di bawah 4.300 Kelvin. Ini kayaknya sekitar di atasnya 4.300 Kelvin karena warnanya juga putih. Ada DRL-nya juga, terus ya grillnya terlihat modern, besar-besar grillnya, tebel ya, mewah, gagah, mempesona ya. Ini VRZ. Kita sebutnya ini Fortuner VNT biasanya. Populernya ya di Indonesia ya. Ini Fortuner VRZ. Kita ke Fortuner GR yang udah mesin 1GD ya. Fortuner GR 2.8 ya, mesin 1GD dengan dengan tenaga ini dahsyat. Sobat Garasi 91 ya. Ini benar-benar beda jauh. Tadinya Fortuner itu kalau duet maut ya paling kita bandinginnya sama apa sih? Sama Pajero ya. Pajero di atas kertas itu masih merajai ya saat itu ya. Pajero, ada lagi sebenarnya Nissan Terra. Oh iya, Nissan Terra itu tenaganya masih di atasnya Pajero sebenarnya gitu. Nah, ketika keluar Fortuner GR, setahu gue ya, ketika tahun 2022 ini regulasi pajak itu berubah. Jadi udah bukan ke besarnya CC, tapi ke emisi. Nah, jadi pajak mesinnya diperbesar, jadi pajaknya juga tetap, maksudnya nggak terlalu jauh beda sama yang 2.4. Makanya keluarlah Toyota, masukinlah Fortuner GR dengan mesin 1GD ini. Itu
langsung lewat semua. Nusantara, Pajero Dakar di atas kertas ya. Tenaganya langsung melesat jauh, Sobat Garasi 91. Yang tadinya cuma 140-an, 130, yang Fortuner VNT 130-an, terus ke VRZ 140-an. Ini langsung ke sekitar 205 PS tenaganya. Dengan torsi sekitar 500 Nm. Gila. Hah? Badai. Brutal. Ya. Top lah. 2.8 ini emang nggak cuma di atas kertas ya. Kalau kita pakai juga, kita kendarai juga instan banget emang. Sekali set, dar. Ya. Nah, kalau dari platform ya, dari platformnya, dari desain itu masih sama persis ya. Bodinya itu masih sama persis. Ya paling perbedaannya dari apa? Ya dari DRL ya, grill yang tadinya di sini titik-titik lampu, sekarang DRL garis di sini masih dengan proyektor. Modelnya, grillnya juga jauh beda ya. Ini udah terlihat sangat modern dan terlihat. Nah, ini yang tadinya unsur kemewahan, elegan di VRZ, sekarang ke Fortuner GR itu kelihatan mewahnya dapat, sportinya juga dapat. Ya, sporty, elegan, garang. Nah, itu di Fortuner GR. Masih hampir sama persis, velgnya juga masih velg ring 18. Nah, ini GR yang udah velg hitam ya. Kalau yang sebelumnya yang 2022 awal tuh masih two-tone. Nah, ini yang velgnya hitam begini. Nah, kebetulan kita dapat warna abu-abu. Ini juga warna langka Sobat Garasi 91. Kebanyakan mana warna hitam, putih ya. Abu-abu termasuk warna favorit saat ini. Karena apa? Langka dan ya abu-abu tuh masih warnanya oke, dirawatnya gampang, garangnya juga masih dapat. Ini warna langka nih, Sob. Ini hampir sama ya. Kita nggak banyak bahas kalau masalah interior, itu hampir sama Fortuner VRZ. Kita bedain paling ada beberapa fitur yang ditambahin sama Toyota untuk di Fortuner GR ini. Nih kayak gini, ya detail-detail kayak gini. Garang. Setirnya nggak racing, apa garang? Fortuner garang berarti. Di sini ada emblem GR-nya, terus di emblem di start-stop engine button-nya juga ada logo GR-nya, terus di joknya juga ada GR-nya. Tapi kalau gue ya, ini Toyota ketika mengeluarkan GR yang 2.8, gue bilang bukan cuman, kan ada ya TRD tapi spek mesinnya sama ya. Kalau gue bilang GR tapi beneran GR loh, beneran garang. Beneran, karena tune-nya lo dapat mesin ketika Fortuner menyandang. Sebenarnya ada sebelumnya. Fortuner GR tuh ada yang masih pakai mesin kode mesin 2GD, itu masih ada. Gitu. Nah, nggak lama jeda waktu setahun keluarlah Fortuner GR dengan mesin 1GD ini 2.8 ya. Itu gue bilang gokil sih, ini paling enak banget. Sekarang dia ada wireless charger ya. Dia ada wireless charger. Terus ya cup holder masih sama kayak Fortuner VRZ. Sekarang dia ada 3 mode ya, ekonomi ya, eco, normal, sport. Nah, ini head unitnya lebih besar ya. Lebih besar daripada head unit di Fortuner VRZ. Udah Android Auto. Di sana juga ada Android Auto ya? Yang VRZ udah Pak. Udah ya. Ya, ini agak lebih besar aja. Ini lebih besar layarnya. Terus resolusinya juga lebih bagus ya. Lebih bagus. Terus nggak jauh beda sih, speedometer masih sama. Sobat Garasi 91. Sebelum kita pakai ini ya, kita test drive ini, tadi kan kita terakhir di mobil Fortuner GR ya. Langsung berasa banget getaran nih. Mesin 2KD, mesin legendaris ya. Yang sudah terbukti secara durability pertama. Terus ya low maintenance, gampang perawatan, mesin gak bisa rusak. Nih, gue berasain gue pakai Fortuner VNT ya, 2KD ya getaran pasti. Terus akselerasi memang nggak seganas VRZ ya. Atau apalagi GR, jauh banget. Jauh banget, tapi buat harian nih mobil oke sih. Ya, makanya mobil ini masih diburu. Apalagi buat pecinta diesel. Ini masih diburu banget nih mobil. Cuman nih kita dapat kilometer 140.000, AC masih dingin. Masih dingin. Kaki-kaki juga nggak ada yang bunyi ya. Awet banget nih mobil, kuat banget ya. Gila loh. Kaki-kaki tuh, kaki-kaki juga
ya keras Mana emang karakternya. Terus lo pakai duduk jauh. Duduk nih di sini ya SUV banget. Duduk bener-bener kayak duduk nggak selonjoran. Cuman gini, misalnya kita samain nih cara berkendara tadi ya. Kalau kita pakai VRZ, itu peredamannya, suspensinya pasti lebih bisa meredam lebih nyaman daripada di Fortuner VNT. Ya berarti lo tinggal ganti karakter berkendara aja. Lo kalau pakai ini, ya lo misalnya jalanan kurang ini, ya lo ngeremnya jangan dihajar aja, ya dihajar belakang mental. Ya emang karakter keras ini mobil. Cuman itu kaki-kakinya kuat banget ini mobil nggak bisa rusak, makanya masih diburu. Secara model juga long last. Ayo sobat Garasi 91, yuk nih mumpung VNT lagi ada ya, karena ya kita akui ya, mobil ini mulai langka ya, jarang dapat kita. Sebulan tuh belum tentu loh. Bukan karena kita nggak mau ngambil, karena Iya, dapat ya, Pak. karena emang nggak dapat, dan dengan kondisi ya, karena mobil begini kan banyak mobil capek soalnya, Iya. mobil Fortuner VNT. Yuk kita cobain ke generasi selanjutnya, Fortuner VRZ. Let's go. Oke guys, oke sobat Garasi 91, kita di Fortuner VRZ yang mesin masih 2GD ya. Kita cobain. Nah nih, maticnya udah mulai lembut tuh, setirnya berasa tebel ya, walaupun di luar ini jok lebih nyaman ya, terus lebih kedap, mesinnya juga lebih halus ya, getarannya lebih halus ya, berasa lo pas masuk dari kenyamanan ya, kayaknya cozy lah, lebih cozy lah di VRZ ini. Kata pertama pasti lebih nyaman lah, jauh lebih nyaman lo ke Fortuner, ke VRZ ya. Terus mesinnya di atas kertas kan secara tenaga ya lebih besar ya. Cuman karena dia bodinya juga membesar, kalau gue bilang secara akselerasi berasanya tuh kayaknya lebih satset di Fortuner VNT. Gue berasanya. Mungkin karena dia, walaupun tenaga dia naik, walaupun nggak terlalu banyak ya kenaikannya ya, nggak terpaut jauh sama Fortuner VNT, tapi bodi dia juga gede, bobot dia juga nambah. Jadi berasanya kalau gue sih kayaknya lebih akselerasi tuh kayaknya lebih akselerasi ya awalan ya, kayaknya lebih dapat di Fortuner VNT gitu. Dashboardnya juga lebih tinggi kalau di VRZ ini. Dibandingin sama Fortuner VNT itu lebih rendah dashboardnya. Jadi kacanya itu kayaknya lebih kecil aja kita di Fortuner VRZ tuh. Cara visibilitasnya tuh kayaknya lebih kecil gitu. Yang ini? Iya, di VRZ. Kalau di Fortuner VNT itu kayaknya lebih luas. Apa sih keunggulannya di Fortuner VNT itu yang bikin orang tetap masih banyak berburu? Yaitu mesinnya itu legendaris. Mobil tuh nggak bisa rusak gitu istilahnya. Ya walaupun ini juga secara durability juga udah terbukti juga sama. Kayak lebih nyaman, lebih kedap. Bandingan suspensinya juga lebih lembut. Ya. Tuh, ya. Kalau tadi kan lo duduk, ya kan kebanting tuh, Heru sampai lompat kalau kita lupa ngerem tuh. Ya, makanya itu yang perbedaannya tuh Fortuner VNT ke Fortuner VRZ. Sekarang lebih mengutamakan kenyamanan, kemewahan. Ya. Itu. Kita udah nyobain VRZ, yang tadi pasti lo pakai pas ke Fortuner VRZ nih lebih kedap, joknya lebih enak, mobil berasa lebih nyaman, suspensi juga jauh lebih nyaman, lebih empuk ya. Sekarang kita cobain ke yang paling terakhir tuh, Fortuner GR, si brutal. Garang. Si garang. Yuk. Pertama, Fortuner VNT, ya mesinnya masih mesin jadul ya. Kalau dibilang getarannya berasa banget. Tapi perlu diketahui loh teman-teman loh. Getarannya itu berasa banget karena bahan material si 2KD ini itu dominan dengan bahan baja loh. Jadi makanya mesin itu kuat sebenarnya. Tapi ya itu toleransinya mesin jadi lebih kasar. Kalau ini udah ada beberapa campuran aluminium. Itu referensi yang kita dapat ya. Nah, ini kita di 1GD sama ini. Mesin ini juga lebih halus daripada mesin 2GD di 1GD berasanya ya. Artinya udah mulai aku tuh Pak. Kalau cepat deh orang-orang yang tuh
Sobat Garis 91. Lagi di test drive tuh. Kita lagi test drive, baru sampai langsung ada yang test drive lagi tuh. Kita test drive tuh. Iya, baru kita ke test drive. Masukin nih ke footage nih, ya. Baru kita test drive, udah ada yang test drive tuh konsumen. Makanya cepetan teman-teman Garasi 91 kalau kita review apa mobil, teman-teman pas lagi ngincer tuh mobil, langsung kontak kita, tim kita di IG, di sosmed kita, semuanya langsung kontak, ya. Kita juga suka live tuh sore, bisa langsung kontak sama tim kita tuh. Ada postingan mobil yang rangkah nih, udah langsung dah serbu dah. Pokoknya sesuai dengan, lagi diincar nih teman-teman, langsung cobain, langsung kontak tim kita Garasi 91. Atau langsung aja ke showroom, test drive, nggak jadi juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa test drive sepuasnya, nggak jadi, ya silaturahmi. Tapi kalau jadi, alhamdulillah. Ya sama lah kalau dari feel ininya, feel berkendaranya sama Fortuner VRZ nggak ada jauh. Cuman kalau dari akselerasi, gila, men, kacau men. GR, garang. Apa? Ya di atas kertas, mesin ini pasti jauh lebih bertenaga daripada generasi sebelumnya. Tiba-tiba melesat jauh. Kan dari Fortuner VNT itu cuma 130-an PS, terus ke Fortuner VRZ naik sekitar 10-an ya, 10-an sampai 15 PS ya. Tiba-tiba Toyota ngeluarin Fortuner GR dengan mesin 1 GD, tiba-tiba langsung 200 PS. Coba lu bayangin. Langsung 209 PS dengan torsi 500 Nm. Gila sih. Tiba-tiba melesat jauh begitu. Tenaga paling besar tuh sebenarnya Nissan Terra. Mobil underrated juga tuh. Bener lo bilang aja. Itu mobil nyaman juga tuh. Itu mobil nyaman. MUX juga, Pak. MUX. Tapi kalau dari segi kenyamanan masih ini Nissan Terra jauh. Ya kalau dari segi suspensi sama, cuman semua feel berkendaranya mirip lah sama Fortuner VRZ, nggak ada jauh beda. Yang bikin jauh beda itu tenaga mesinnya, 1 GD. Itu yang spesial dari Fortuner GR, Fortuner garang. Jadi pakai emblem GR ini berguna loh, bukan cuma embel-embel ganti bumper, enggak. Tapi mesinnya juga beda, ya. Tuh, enteng banget ini. Gila. Akselerasinya gila ya, sadis ya. Wah, gokil Pak. Gokil ya. 500 Newton meter lo guys. Masukin tuh footage tuh buat awal tuh. Gua ketawa ya kan, Heru mental tuh. Berasa tuh. Bagus tuh buat ituan. Buat stop shot. 500 Newton meter. Gila lo guys. Jauh, tenaga enak banget ini Fortuner GR 2.8 nih. Yang paling yang masih dibahas apa? Nggak ada sunroof. Itu yang dibahas sama orang Indonesia. Sunroof sama rem tangan, Pak. Nah, rem tangan. Tapi gini teman-teman, ya Sobat Garis 91, rem tangan ini sangat berguna. Ini kebetulan bukan 4x4, ya. Gua kan suka ya off-road tipis lah. Paling off-road tipis kalau lagi ke proyek, lagi ke inian, ke camping, glamping, ya. Sebenarnya ini paling berguna malah. SUV itu ya remnya kayak begini. Karena lo kalau buat ke obstacle lagi rescue ya, lagi recovery unit ya, lo malah enak pakai ini. Oke teman-teman, Sobat Garis 91, masuk di kesimpulan kalau teman-teman punya budget ya hampir 500 juta, di bawah 500 juta lah, di bawah 500 juta, di atas 450 juta, paket lengkap, puas ya, udah dapat semua fitur, dapat Fortuner yang tipe terbaru ya, dengan mesin juga yang terbaru, fresh, baru ya, karena ini baru 2022, Toyota baru ngeluarin mesin 1 GD ini, yang 2800, teman-teman pilih ini, puas, paket lengkap, Fortuner udah nggak ada lawan lah. Di atas kertas yang tadinya Fortuner itu paling lemah, bukan paling lemah, paling lemot, ya, paling boyo, sekarang tiba-tiba Toyota ngeluarin Fortuner dengan mesin yang paling besar tenaganya, di kelasnya ya, itu Fortuner GR. Nah, kalau teman-teman paling sweet spot tuh yang paling ya nggak jadul, nggak juga harganya ketinggian, masih value for money, itu teman-teman pilih Fortuner VRZ yang tadi tahun 2017. Generasi awal di VRZ ya, harganya juga masih sangat terjangkau ya. 300 kecil, double disc, itu udah yang tipe double disc. Kenyamanannya teman-teman Sobat Garasi 91 dapat, kenyamanannya dapat.
Fortunernya dapat, Wibawanya dapat, SUV-nya dapat, ya. Itu pas sweet spot tuh kalau di Fortuner VRZ. Karena rasanya hampir sama lah sama Fortuner GR ini yang 2800. Semuanya hampir sama, cuman tenaga mesinnya aja. Tapi kalau dibilang cukup, itu cukup. Kalau ini yang Fortuner GR 2.8 itu lebih daripada cukup sebenarnya ini. Powerful. Nah, kalau teman-teman ya budget 200 jutaan, ya teman-teman pilih yang Fortuner VNT. Dibilang enak, nggak enak, bukan mobil nggak enak, itu mobil yang emang pas dipakai harian, sesekali juga keluar kota juga enak. Mobil yang terkenal dengan durability-nya. Itu mobil terkenal, ya kalau di forum-forum, mobil nggak bisa rusak, ya. Nah, kalau teman-teman suka yang mana, pilih, silakan komentar, kira-kira yang paling pas buat teman-teman dan paling unggul yang mana sih? Fortuner GR 2.8, Fortuner VRZ 2017 masih mesinnya 2400, 2GD, atau Fortuner VNT dengan mesin legendaris 2KD. Oke, Sobat Garasi 91, itu tadi kita udah cobain ya. Kita komparasi dari ketiga mobil ini. Fortuner VNT tahun 2013, diesel, ya. Fortuner VRZ tahun 2017 sudah disc brake depan belakang, dan ini Fortuner GR 2.8 tahun 2022. Ya, teman-teman kalau minat dengan mobil ini, mau cobain, mau test drive, silakan kunjungi Garasi 91. Kita ada 3 cabang, ada Garasi 91 Cipinang, Garasi 91 Jati Asih, dan Garasi 91 Pekayon. Teman-teman kalau juga mau lihat stok-stok kita, bisa kunjungi Instagram kita @garasi91, TikTok kita juga ada @garasi91. Dan kunjungi website kita untuk teman-teman mau lihat stok kita secara lengkap di www.garasi91.com. Teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, like dan subscribe. Jadi teman-teman bisa kita makin semangat lagi buat konten-konten selanjutnya yang bisa mengedukasi teman-teman ya. Semoga bisa mengedukasi teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.